Shalom, salam kasih Tuhan bagi kita semua, saudara-saudara yang bersama-sama di dalam renungan harian kita pada saat ini. Saya ingin bacakan kepada kita dalam firman Tuhan pada saat ini, agar ini akan memberikan kita nasihat, agar ini memberikan kepada kita bagaimana kita harus datang kepada Tuhan. Sebelum kita dengarkan bacaan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan renungan ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu saat ini. Kami tahu kami orang-orang berdosa, banyak sekali kesalahan. Tapi kami datang kepada Tuhan karena kami tahu bahwa saat kami membaca firman Tuhan, kami akan mendapat kasih daripada Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah Pelayanan Ibadah Babylon. Di dalam Daniel 3 ayat 1 mengatakan, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Apabila Raja Babylon yang angkuh dan sangat makmur itu mendengar tentang mimpinya, jadi dia berseru kepada Daniel, "Sesungguhnya Allahmu itu Allah mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu." Dan di dalam Daniel 2 ayat 47. Di dalam mimpi Raja Nebukadnezar itu pastinya telah memberikan kesan yang besar karena dia mengiktiraf Tuhan Daniel ialah yang berkuasa atas segala raja. Kalau kita dengar baik-baik, sepertinya sangat bagus karena Nebukadnezar, dia akhirnya merasakan bahwa tidak ada lain yang lebih berkuasa di dunia selain daripada Tuhan yang Daniel sembah. Dia katakan bahwa Tuhan Daniel adalah yang paling berkuasa di antara segala raja. Dengan mengumumkan Tuhan langit dan bumi ialah Tuhannya, Nebukadnezar seharusnya telah menyerahkan dirinya dan cita-citanya ke tangan Tuhan yang begitu pemurah hati untuk menyatakan misteri tentang masa depan. Seperti kebanyakan kita, pengaruh di planet mempunyai hayat yang pendek dan kita tidak terlalu mudah melupakan Dia yang telah menciptakan kita dan seharusnya mengarahkan setiap langkah kita. Kita pada saat ini, pada hari ini, saudara-saudara, kita diajak, kita dibawa supaya kita datang kepada Tuhan. Kita sembah kepada Tuhan yang sudah menciptakan kita. Walaupun terdapat pernyataan jelas daripada Tuhan bahwa Babylon akan digantikan oleh kerajaan-kerajaan berikutnya, namun Nebukadnezar nekat untuk menunjukkan kepada setiap orang di bumi yang kerajaan emasnya akan kekal selama-lamanya. Oleh itu, Raja mengumpulkan semua emasnya dan membuat sebuah patung yang sangat tinggi. Dia meletakkan patung itu di dataran Dura yang rata untuk memastikan image kerajaannya. Kerajaan emasnya ini kelihatan setinggi yang boleh. Walaupun Daniel sudah menyatakan bagaimana Tuhan yang disembah oleh Daniel yang paling berkuasa, tetapi Raja Nebukadnezar tidak pernah mengindahkan itu, tidak pernah mau mendengarkan itu sebenarnya. Dia hanya berkata bahwa itulah Tuhan yang benar hanya saat dia diberitahu mimpinya. Tetapi selepas itu dia malah mahu supaya dia disembah, patungnya disembah. Kemudian dia mengirimkan satu undangan istimewa kepada semua pemimpin dari semua negeri di bawah pemerintahannya untuk datang upacara pentadbisan patung itu. Semua orang berpakaian baik karena upacara ini merupakan satu upacara formal. Upacara ini akan menjadi satu program hebat dengan musik khusus dan mempamerkan layanan di raja yang sangat baik. Alangkah baiknya kalau kita seperti ini. Kita datang kepada Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menciptakan kita dengan alunan, dengan musik yang meninggikan nama Tuhan. Tetapi pada saat ini ramai orang hanya datang menyembah kepada sama seperti apa yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar.
menyembah berhala-berhala, patung-patung yang ada di dunia ini. Raja itu yang masih baru dalam merancang suatu pelayanan ibadah, mempunyai satu orkestra yang besar, luar biasa saudara-saudara, yang memberi isyarat agar mereka semua tunduk menyembah image itu. Insentif tambahan diberikan kepada tuntutan untuk menyembah patung emas itu, dan itu dengan perapian yang menyala-nyala jika siapa yang berani melanggar perintah daripada raja. Kalau tidak ikut kata-kata raja, maka akan dibuang dalam perapian. Itu berarti hukuman bagi mereka yang tidak mau mendengar raja. Saudara-saudara, kita ketahui bahwa Daniel sahabat-sahabatnya Daniel, mereka tidak pernah menyembah patung itu. Karena dalam hidup mereka ada Tuhan yang lebih berkuasa, yang sudah melindungi mereka dari awal, dan mereka akan sembah Tuhan yang melindungi mereka, bukan patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar itu. Kita juga pada saat ini diajarkan supaya menyembah kepada Tuhan yang sudah menciptakan kita dan yang telah memberikan kita nafas kehidupan. Kita walau tidak dapat melihat kepada Tuhan, tapi kita dapat ketahui bahwa setiap saat ada sahaja mujizat yang Tuhan berikan. Kiranya kita diberkati dan mari kita sembah Tuhan yang memberikan kita nafas kehidupan. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih dengan firman Tuhan yang begitu baik. Kami menyembah kepadamu Tuhan, karena kami percaya bahwa dalam hidup ini tidak ada yang lain selain daripadamu Tuhan, yang memberikan kami kehidupan dan juga kesanggupan untuk datang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau menyertai kami saat mendengar mempelajari firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.